Suster, Bapak Ibu yang terkasih, anak-anakku yang terkasih, selamat pagi. Berkah dalam. Bagaimana kabarnya di hari ini? Lemes kabeh. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan ada energinya sedikit meskipun belum sarapan. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang terkasih? Bagaimana kabarnya anak-anak? Bagaimana kabarnya Alaeta? Baik, aduh lemes. Lemes sekali. Bagaimana Putri Jati Kampir? Cewek Jati Kampir, kabarnya bagaimana? Baik. Aduh, saya jadi ingat masa-masa kecil dulu gitu ya. Baik saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita bersyukur kita dianugerahi kesehatan, kebaikan dalam hidup ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam Injil Matius yang dikisahkan dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita bagaimana kita sebagai seorang pribadi harus memiliki semangat penyesalan, pertobatan, dan juga sekaligus mengampuni dengan tanpa batas. Injil hari ini dibuka dengan pertanyaan Petrus, Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku yang berbuat dosa? Sampai 7 kalikah? Saudaraku yang terkasih, pertanyaan yang disampaikan Santo Petrus bukanlah pertanyaan yang luar biasa, tapi pertanyaan yang biasa bagi bangsa Israel, karena menurut tradisi orang Yahudi, maksimal memang harus memberi maaf hanya sampai 7 kali. Kalau lebih dari 7 kali, awas kowe, titenono, ya. Tetapi apakah jawaban Yesus sama dengan apa yang dihayati orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, dan orang yang pada umumnya? Tuhan Yesus menjawab, ampunilah saudaramu 70 kali 7. Iya mau macone. Kita ulangi ya, supaya tidak salah. Ada yang lupa? Saya lupa ya. Sampai 70 kali 7 kali. Piro? Berapa Pak Mur? 490 tenane kaline urung dihitung loh ya. Artinya sangat banyak sekali dan tak terbatas. Allah, 1 kali saya disakiti aja, tiada maaf bagimu, sambil mencep-mencep, gitu ya. Itu yang terjadi dalam diri kita. Dan untuk menjawab pertanyaan Santo Petrus, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan seorang raja yang mengadakan perhitungan, anak buahku ki diutang piro, si A, si B. Dipanggil hamba yang pertama yang berhutang berapa? Ada yang ingat? Tadi hutangnya berapa yang pertama, hamba yang pertama? Wah lali kabeh. Pak Her, 10.000 talenta. Lalu hamba yang hutang kepada hamba ini berapa? Berapa Bu Joko Yuwono? Bu Warti berapa Bu Warti? 100 dinar, 10.000 talenta dan 100 dinar. Sudah, buntutnya pun beda, 100 dinar dan 10.000 talenta. Bagi orang Yahudi, upah 1 hari adalah 1 dinar. Berarti kira-kira yang hamba yang hutang kepada hamba yang lain itu 100 hari
ia hutang. Tetapi 10.000 talenta itu sama saja 100 kali 100 kali 100 lagi. Bayang nih, karena talenta sama dinar sangat jauh sekali. Jadi bandingannya adalah 1 rupiah dengan 100.000. Jadi sangat banyak hutang hamba yang pertama itu. Dan apa yang terjadi? Tuannya mengampuni dan menghapus hutang hamba itu. Seneng pora nek dihapus hutange. Kira-kira pripun? Dienolkan hutang kita. Wah, aku ya seneng, aku nek diutang, aku jek diutang. Lalu dikatakan, Romo, utangmu lunas. Lega ya. Kira-kira begitu enggak? Kalau kita punya utang lalu mengatakan, Bu Maria utangnya jenengan lunas. Tapi Bu Maria enggak punya utang, Ding. Enggak punya nggih. Oh, senyum. Dikatakan lunas. Pasti akan senang, akan bergembira. Dan itu yang terjadi dalam hamba yang pertama. Tetapi kegembiraannya meluap-luap sampai lupa bahwa pengampunan, penghapusan dosanya, hutangnya sangat besar. Di saat ketemu dengan temannya yang utangnya hanya 100 dinar. Temannya, ayo bayar utangmu. Awas orang bayar. Di saat temannya mengatakan, sabarlah dahulu, aku akan melunasi utangmu. Tidak mau. Kamu harus melunasi utangku dan harus masuk penjara. Saudaraku yang terkasih, inilah yang kadang-kala menjadi sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita diampuni, kita diberi kasih kepada orang-orang yang mungkin di dekat-dekat kita. Tetapi di saat kita harus mengampuni, memberikan kasih, kita mikirnya sekali, 2 kali, ribuan kali. Sakitnya yang kau berikan kepadaku begitu mendalam, dadak dijahit banyak sekali. Aku tidak rela mengampunimu. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan Yesus mengingatkan kita semua, ampunilah 70 kali 7. Bahkan di dalam akhir Injil hari ini dikatakan, demikianlah Bapamu yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Ya, kita sudah datang ke kamar pengakuan Romo sambil nangis-nangis. Romo, dosa-dosa saya banyak, ampunilah dosaku. Diampuni. Keluar dari kamar pengakuan. Awas gue ingin bandem rumahku toh. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita ini tidak rela mengampuni. Padahal Tuhan sungguh mengampuni kita semua. Kita bisa, kadang-kala itu saya mengamati anak-anak TK Budi Luhur ya. Kadang-kadang mereka main, terus ya kebanteran anggone main, jongkrok nih koncone nangis. Lalu temannya karena merasa bersalah, lalu aku minta maaf ya. Dimaafkan, dolanan maneh. Kita dia dibuat kesalahan sekali, tiada maaf bagimu. Saudaraku yang terkasih, makanya hari ini apa sih yang dimaksud dengan pengampunan bagi kita semua? Tentu pengampunan ada sesuatu yang perlu diampuni. Mbuh gede, mbuh cilik, besar, kecil, bahwa ada tidak baik atau orang yang membuat tidak baik terhadap diri kita semua. Pengampunan berarti menyingkirkan jauh-jauh, membuang jauh-jauh yang tidak baik itu dalam kehidupan kita. Mengampuni berarti tidak terpengaruh lagi oleh sesuatu yang tidak baik yang pernah kita alami. Makanya Tuhan Yesus hari ini
mengingatkan kita, janganlah kita terpengaruh akan rasa marah, rasa dendam, benci. Dan Tuhan Yesus menuntut kita untuk mengampuni tanpa batas. Kalau diomongkan gampang Romo, mengampuni sekali itu gampang, 2 kali, 3 kali, tidak mudah. Apakah Romo bisa mengampuni 70 kali, 70 kali? Ya, harus dengan perjuangan. Pengampunan tidak berarti kita segera langsung berdamai, sulit. Kita ya aku mengampunimu, tapi hatinya itu cek dongkol. Kita ya kowe awas nek berbuat salah lagi. Tetapi kita diingatkan, bila kita tidak mengikuti nasihat Yesus tentang pengampunan, kita juga akan mengalami pengampunan yang tidak sempurna. Ingat doa Bapa kami, ampunilah dosa kami seperti kami pun mengampuni dosa sesama kami. Jadi harus bareng. Tidak boleh aku diampuni Tuhan, yo kamu tidak akan kumaafkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, sehingga bacaan pertama hari ini sungguh bagus. Dendam, kesuma dan amarah sangat mengerikan dan orang berdosalah yang dikuasakannya. Barang siapa membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan seksama memperhitungkan segala dosanya. Tetapi ampunilah kesalahan sesama, maka niscaya dosa-dosamu akan dihapus juga. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus mengajari tentang bagaimana kita harus memupuk pengampunan terhadap orang lain. Pengampunan akan membuat kita sembuh, membuat kita bahagia, membuat kita lega. Seperti kita lega keluar dari pengakuan karena Allah mengampuni dosa kita, akan menjadi semakin lega di saat kita bisa mengatakan, aku mengampuni kamu. Berkat Tuhan melimpah bagi kita semua.